Salam Wawa Papua Channel. Bagaimana kabar Anda sahabat Wawa Papua Channel? Salam sehat selalu untuk Indonesia. Iya, sahabat WWP Channel memilih hadir dengan bincang-bincang atau dialog untuk memberikan ruang dialog seputar pembangunan, kemajuan dan masukan untuk masa depan Papua yang lebih baik dan juga maju. Bersama saya Gati Kamka, jangan lupa sebelum kita memulai dialog dengan episode Apa Kabar DOB, Daerah Otonomi Baru di Papua, Anda untuk subscribe YouTube WWP Channel dan juga klik gambar loncengnya agar Anda selalu mendapatkan update pada tiap tayangan dialog WWP Channel episode terbarunya. Ya sahabat Wawa Papua Channel, dialog episode ini kita akan membahas Apa Kabar DOB atau Daerah Otonomi Baru di Papua. Nah, satu-satunya narasumber yang kompeten dan juga sejak awal terlibat menyiapkan bahkan sudah hadir roadshow nih ke lokasi calon kantor provinsi tambahan baru bagi Papua adalah tentu tidak lain tidak bukan adalah Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri, Bapak John Wempi Wetipo. Apa kabar Bapak? Puji Tuhan, kabar baik. Kita salam wawa dulu ya Pak ya. Ya. Salam wawa. Wahwa ya Pak ya. Wah. Itu artinya? Itu sebenarnya itu salam untuk semua. Semua ya, di Papua untuk ya. Semua. Jadi Oke. khusus untuk wilayah pegunungan. Oke, gitu. wilayah Jadi masing-masing pegunungan karakteristik. Wahwa ya Pak ya. Benar. Nah, Bapak ini seperti apa sih Pak? Seperti tema kita hari ini adalah kesiapan DOB. Ini bagaimana Pak? Bapak sudah roadshow dan juga memantau langsung kesiapan dari daerah otonomi baru ini seperti apa? Sejauh mana Pak kesiapannya? Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih ya untuk undangan ini, sehingga dalam proses pro kontra awal terjadi ketika pemerintah ingin memekarkan yang Papua awalnya satu provinsi menjadi 3 provinsi atau 3 DOB yang baru. Ya. Nah, sebenarnya proses awal dilakukan kenapa ada penolakan dengan segala macam, sebenarnya ini kan tidak ada maksud negara untuk memecah belah orang Papua, itu tidak ada, tetapi lebih kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, sehingga ketika Otsus lahir harapannya supaya orang Papua benar-benar menjadi tuan di negeri sendiri, ya. Itu bisa dapat terwujud. Jadi dalam proses penyelenggaraan Otsus di tahun kurang lebih sekitar 20-an tahun berjalan, dari 2001 sampai dengan hari ini kurang lebih di tahun 2022 ini kurang lebih sekitar 20-an tahun. Tetapi karena Otsus belum pernah dievaluasi, kemudian dianggap oleh masyarakat katakan bahwa Otsus itu gagal gitu. Nah, sebenarnya bukan Otsus yang gagal. Otsus itu ini kan sebenarnya kan bentuk kebijakan yang diberikan oleh negara untuk orang Papua, harapannya untuk supaya bisa menjadi tuan di negeri sendiri kan itu. Makanya kenapa 3 DOB lahir, supaya ini menjadi solusi untuk mengangkat harkat derajat martabat supaya orang Papua dengan 3 DOB yang baru ini bisa lebih baik, karena ketika dalam konteks Otsus berjalan dengan satu provinsi, kemudian tidak ada ruang untuk bisa dapat mengevaluasi terkait pelaksanaan Otsus. Ini kan menjadi kendala bahwa negara memberikan anggaran yang besar ini apakah dana itu cukup atau tidak cukup, karena itu menjadi pertanyaan. Benar sekali. Iya. Nah, dana, berbicara mengenai dana tadi Pak, kesiapan muncullah angka 2,25% itu ya Pak ya untuk dana dari Otsus itu. Nah, bagaimana Pak untuk adanya provinsi baru ini 3 provinsi, Bapak menilai hal itu seperti apa? Sebenarnya dengan alokasi anggaran awalnya 2%, kemudian karena tidak pernah evaluasi bahwa dana Otsus itu cukup atau tidak cukup. Tapi akhirnya kan dalam revisi Otsus yang dilaksanakan kemarin di tahun 2021 itu kan ketambahannya hanya 0,25%. 0,25% hanya ketambahannya. Itu untuk 5? Tidak, itu untuk 2 provinsi. 2 provinsi, oke. Karena kan yang ada waktu itu kan 3 DOB kan belum jadi, belum terbentuk. Jadi yang ada itu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Nah, sekarang dengan ketambahan dengan 3 DOB yang baru, awalnya alokasi anggaran 2,25% dari hasil revisi Otsus. Berarti dengan ketambahan 3 DOB baru,
Berarti dana 2,25% itu dibagi di 5 provinsi. Okay. Kalau ketika 2,25 ini kita bagi dengan 5 provinsi di Papua, maka satu provinsi akan mendapatkan jatah dari 2,25% itu menjadi 0,45%. Nah, 0,45% itu apa memungkinkan Pak? Apa masuk akal untuk membangun daerah? Kalau dengan kondisi geografis di Papua yang agak sulit, seperti hari ini, kalau awalnya 2 jadi 5, ini kan mesti harus kita menjadi diskusinya jadi panjang begitu. Kenapa diskusinya jadi panjang? Karena memang kondisi negara dengan setelah ada pandemi COVID, kemudian pembebanan APBN yang cukup besar karena harus subsidi untuk menjaga supaya tidak terjadi inflasi. Ini kan juga dengan 3 DOB yang baru, ini kan pembebanan anggaran belanja APBN untuk jadi besar dengan 3 DOB yang baru. Tetapi ini adalah sebuah komitmen yang hadir dari negara untuk bagaimana Papua yang mendapatkan leg spesialis ini bisa mendapatkan kesempatan untuk rakyat bisa hidup lebih baik. Gitu. Oke. Nah, agar kesempatan hidup lebih baik itu terwujud, dari hasil rosio Bapak kemarin, target-target apa saja Pak yang paling urgensi untuk dicapai untuk kesiapan dari DOB itu? Sebenarnya yang kemarin itu kan awal kunjungan kami itu di tanggal 25 di Nabire. Nabire itu adalah ibu kota provinsi Papua Tengah. Kemudian tanggal 27 itu di Wamena. Wamena itu calon ibu kota provinsi Papua Pegunungan. Kemudian Merauke itu tanggal 29, itu calon ibu kota Papua Selatan. Nah, kenapa kita hadir di tanggal 25, 27, dan 29? Itu untuk mengecek persiapan kira-kira dengan kehadiran DOB ini bagaimana reaksi masyarakat. Kita ingin tahu bahwa masyarakat ini sebenarnya dalam posisi menerima DOB atau menolak, kan begitu. Jadi kehadiran kita ini ingin memastikan bahwa mereka ini rakyat ini benar, benar. Jadi rakyat ini benar-benar menginginkan pembangunan atau tidak. Nah, jawabannya apa tuh Pak? Jadi pada saat kita kunjungan, ini antusiasme masyarakat kan menurut saya itu cukup luar biasa begitu. Sampai anak-anak sekolah juga mereka harus turun ke jalan, kemudian masyarakat adat juga ikut terlibat dalam proses, semua berjalan lancar di tiga kunjungan yang kita lakukan, tanggal 25 di Nabire, tanggal 27 di Wamena, sampai orang itu memblunder sehingga kita tidak bisa ada pergerakan yang bisa lebih ini. Itu artinya bahwa kita yakini antusiasme warga ini bahwa mereka menginginkan adanya sebuah perubahan untuk peningkatan kesejahteraan itu harus ada. Gitu. Nah, sekarang tugas kita bagaimana untuk mempersiapkan perangkatnya untuk bisa membangun 3 DOB yang sudah disahkan undang-undang, bahkan yang sudah diundangkan. Kan, nah, langkah apa Pak yang akan dilakukan? Ini kan sudah diundangkan ya di Papua Selatan itu Undang-Undang nomor 14, kemudian Papua Tengah itu 15, kemudian Papua Pegunungan itu kan 16. Nah, langkah pertama kehadiran kita itu ingin memastikan bahwa pemerintah kabupaten yang telah menerima pemekaran ini, mereka telah menyetujui menerima dan mempersiapkan lokasi atau tempat penyelenggaraan pemerintahan transisi. Dalam hal ini PJ itu akan berkantor di mana, kemudian OPD yang akan kita bentuk kurang lebih sekitar 22 di satu provinsi itu, mereka akan berkantor di mana. Nah, sudah ada pemetaan itu Pak? Nah, itu yang kita sudah lakukan, kita di awal kunjungan sudah kita lakukan. Sekarang dari hasil evaluasi kami, maka kita perlu inventarisir kembali dan ingin memastikan sebelum peresmian dan pelantikan pejabat gubernur yang rencananya kalau tidak ada halangan di akhir bulan Oktober. Gitu ya. Di akhir bulan Oktober. Itu dengan dasar schedule yang ada begitu. Tapi bisa saja kalau memang persiapan di lapangan masih kurang terkait dengan tempat PJ gubernur berkantor di mana dan seterusnya. Kalau bergeser palingan mungkin di November. Di November ya. Tadi Bapak cerita mengenai respon masyarakat yang antusias. Ada nggak sih Pak yang paling berbekas di benak Bapak mengenai Bapak melihat langsung di sana respon masyarakat itu seperti apa Pak? Kalau di situ itu kan tidak ada, saat kita turun teman-teman di Kemendagri yang juga
baru pertama kali ada di sana, mereka itu kan sudah isukan bahwa oh ini tim akan turun terus akan terjadi penolakan segala macam. Ternyata apa di bayangannya mereka itu ternyata tidak terjadi di lapangan, malah sambutannya malah sambutannya yang cukup luar biasa membuat mereka itu semakin yakin bahwa DOB ini akan berjalan dengan sukses gitu loh. Nah, sekarang bagaimana kementerian dan lembaga ini ikut terlibat dalam proses mempersiapkan fondasi yang kuat di awal penyelenggaraan pemerintahan ini supaya pada saat pemilu serentak kita laksanakan di tahun 2024 kemudian terpilih gubernur definitif, ini kan semua proses bisa berjalan dengan baik gitu loh. Jadi di awal ini tantangannya cukup berat karena tugas PJ itu juga akan membentuk Majelis Rakyat Papua. Jadi MRP juga akan dibentuk. Nah ini kan saya pikir sebenarnya solusi yang bagus. Jangan kayak MRP yang lalu. MRP yang lalu itu adalah orang yang gagal politik di tahun 2019 itu ikut dilibatkan dalam proses seleksi Majelis Rakyat Papua. Jadi bukan masyarakat adat yang diberi akses kesempatan untuk masuk. Tapi orang-orang yang gagal politik 2019 itu yang diposisikan masuk jadi terlibat di situ terlibat di situ, tapi juga ada kuota dari Otsus kan di DPRP kan ada. Artinya akan berulang lagi Pak di situ terlibat di situ ya. Nah, dengan supaya tidak terulang lagi, makanya kita harapkan pemilu serentak dilaksanakan tanggal 14 Februari tahun 2024. Maka seleksi MRP itu lebih awal, kemudian pembentukan alokasi kursi Otsus di DPR provinsi maupun kabupaten itu dilaksanakan sebelum harapan kita itu yang dilakukan, cuman ini belum kita rumuskan. Artinya harapannya 3 DOB baru ini ikut serta ya Pak dalam proses pemilihan nanti 2024 itu ya Pak ya? Benar. Oke, ya Pak, kesiapan infrastruktur itu sendiri Pak di 3 DOB ini seperti apa sih Pak? Kalau infrastruktur sebenarnya kan ini kan baru kita mau kerjakan ya. Baru kita mau kerjakan sehingga yang sekarang ini kan banyak kita dapatkan. Ada yang hibah dari pemerintah kabupaten yang bersangkutan, dan ada yang sebenarnya kita pinjam pakai. Pinjam pakai sebelum definitif, karena kan dalam proses penyelenggaraan masa transisi kurang lebih 2 tahun ke depan, 2 tahun ke depan ini kan PJ Gubernur dengan perangkatnya itu bertanggung jawab untuk menyiapkan kantor definitif gubernurnya, kantor definitif DPR provinsi, kantor definitif juga Majelis Rakyat Papua. Ini kan mesti harus dibangun, ini infrastruktur harus disiapkan. Lalu juga kantor-kantor dinas, badan ini berkantor di mana, ini yang akan disiapkan gitu. Sehingga pada saat proses penyelenggaraan pemilu serentak di 2019 di Februari, nanti hasil itu yang akan membawa dan partai politik akan mengusung calon gubernur definitif kan dengan para bupati kan seperti itu. Nah Pak, siapa PJ Gubernur ini, apakah akan orang asli Papua juga untuk diprioritaskan? Sebenarnya itu banyak pertanyaan yang disampaikan karena ini leg spesialis, lalu banyak orang yang sampaikan bahwa apakah PJ itu harus orang asli Papua. Memang di dalam ketentuan untuk penempatan ASN saja di 3 provinsi yang baru, itu kurang lebih 1 provinsi itu kan 1.000. Berarti kalau 3 DOB yang baru berarti jadinya itu 3.000. Nah 3.000 itu adalah orang yang akan menempati posisi-posisi di provinsi. Itu di ketentuan yang ada itu 80% itu OAP. Kalau 80% orang asli Papua berarti mengisi jabatan-jabatan itu 80% orang Papua dan 20% itu bukan orang asli Papua. Gitu. Nah artinya bahwa kebijakan pemekaran yang dilakukan itu manfaat besarnya itu bagi OAP kan gitu. Nah hanya saja terkait dengan pertanyaan tadi bahwa akan ada orang asli dalam proses PJ ini. Nah sampai dengan hari ini itu belum ada ketentuan yang mengatakan bahwa itu di 3 DOB yang baru yang jadi caretaker atau pejabat gubernur itu harus orang asli Papua, itu belum ada. Belum ada rujukannya gitu. Belum ada rujukan sehingga yang ketentuan umum yang ada sampai dengan hari ini bahwa yang akan menempati atau mengisi posisi kedudukan jabatan PJ itu adalah pejabat tinggi madya. Artinya bahwa pejabat setingkat eselon 1 yang bisa mengisi dalam proses masa transisi ini gitu. Artinya sudah ada pemetaan nama-nama itu dong Pak? Sebenarnya kalau nama-nama sih belum ada rujukan nama-namanya, tapi yang sekarang ini adalah yang jadi pertanyaan kan Papua ini kan leg spesialis khusus.
Apakah aturan itu akan berlaku juga atau tidak meskipun tidak tercatat gitu ya. Nah, ini yang jadi akan ruang diskusi, tapi harapan kita bahwa siapapun yang nanti akan jadi PJ, tapi itu membawa perubahan yang lebih signifikan di awal-awal penyelenggaraan pemerintahan di 3 DOB yang baru. Iya, gebrakan baru itu hasil harus terlihat ya Pak ya. Ya, ada pesan khusus pada Pak Presiden mengenai pelaksanaan DOB ini Pak? Sebenarnya kalau pesan khusus kan saya ini kan bicara mewakili pemerintah pusat ini, ya. Artinya, kalau terkait dengan soal pesan Pak Presiden pada saat saya dilantik itu cuma ada 2 hal yang beliau sampaikan ke saya. Yang pertama adalah waktu saya dilantik ini kan posisi 3 DOB kan belum jadi. Ini baru terjadi pro kontra antara menolak dengan menerima, gitu. Menolak dengan menerima. Beliau pesan kalau bisa bantu untuk bereskan supaya jangan ada kegaduhan, supaya 3 DOB ini bisa kita sahkan, baru kita undangkan sehingga harapan untuk kesejahteraan itu bisa dijalankan. Itu satu. Yang kedua adalah bagaimana untuk proses penyelenggaraan pemilu serentak di tahun 2024. Ini kan sepanjang sejarah Indonesia merdeka, ini kan baru pertama kali negara akan menggelar pemilu secara serentak. Ya kan? Makanya Pak Presiden sampaikan tolong bantu Pak Mendagri untuk mengawal proses pelaksanaan pemilu serentak ini dengan baik. Gitu. Berat nggak sih Pak tugas Bapak ini Pak sebenarnya? Bapak merasakan ini Pak? Belum sampai 2024, sekarang saja berat, apalagi sampai 2024 ya gitu. Tapi kan, berat tapi kan ini kan amanah yang harus kita laksanakan, meskipun kita gelar pasti akan ada kekurangan itu saya kira manusiawi dan itu biasa. Tetapi ya dengan dukungan seluruh rakyat Indonesia saya terlalu yakin pasti semua proses bisa. Apalagi melihat respon-respon dari masyarakat yang menyambut baik atas DOB tersebut ya Pak ya. Iya Pak, mengenai besaran anggaran itu sendiri, apakah itu dapat mencakup untuk memperbaiki sektor pendidikan, kesehatan, dan juga memperbaiki ekonomi Papua seperti itu Pak? Kalau itu kan penyusunan anggaran itu kan nanti akan ditentukan oleh pejabat gubernur yang akan datang. Tapi untuk di awal-awal kita ada APBD mini ya. Yang kita APBD mini ini sebenarnya istilah yang tidak lazim sih sebenarnya gitu ya. Hanya saja ini kan 3 DOB yang baru jadi kan di akhir tahun gitu ya. Ini kan tinggal sedikit lagi kan kita mau akhir tahun 2022 ke 2023. Nah, dalam masa transisi sebenarnya kan hitungan awal kita itu proses penyelenggaraan ini akan jalan di bulan Juli sampai dengan Desember. Tapi dengan proses yang ada jalan ini sampai akan kita masuk, berarti kita budgeting anggaran kalau besar itu penyerapannya pasti tidak akan banyak. Makanya 3 DOB yang baru itu katakanlah di kebutuhan pendanaan DOB Provinsi Papua Tengah itu untuk di penyelenggaraan pemerintahan setelah peresmian provinsi dan pelantikan pejabat gubernurnya dengan perangkat-perangkatnya terbentuk, itu alokasi anggaran kurang lebih sekitar 110 miliar di Papua Tengah, kemudian 119 miliar di Papua Selatan dan 184 miliar di Papua Pegunungan. Nah, kenapa Papua Pegunungan lebih besar? Karena Papua Pegunungan ini kan kondisi geografisnya yang mungkin akan lebih susah. Oke, dana seperti itu dirasa cukup Pak untuk membentuk agar kalau untuk 2 bulan saja belum tentu mereka bisa habisin uangnya. Kan ini kan estimasinya adalah November Desember. Dalam waktu dekat ini. Tapi untuk 2023 itu estimasi anggaran untuk 2023 itu katakanlah di Papua Tengah itu kurang lebih 1,58 triliun. Ya. 58 triliun, kemudian Papua Selatan itu kurang lebih 1,6 triliun dan Papua Pegunungan itu 1,9 triliun. Itu 2023. 2023, baik. Benar. Nah, Pak, untuk memantau agar ini terlaksana dengan tepat waktu dan sesuai target, apa Pak langkah yang akan dilakukan? Apakah Bapak akan berkantor sementara di sana untuk terjun langsung di situ untuk mengawasi, itu bagaimana? Kalau itu sih tidak, karena kan tugas kita adalah bagaimana mempersiapkan penyelenggaraan pemerintahan di masa transisi kurang lebih 2 tahun ini. Tugas kita adalah bagaimana sekarang untuk merapikan setelah disahkan ya ketuk palu oleh DPR tanggal 30 Juni tahun 2022 kemarin. Kemudian kan ini sudah diundangkan. Tugas kita adalah mempersiapkan peresmian dan pelantikan ini. Nah, langkah-langkah ini sudah kita lakukan. Sekarang sudah ada tim transisi dari Depdagri, sudah kita bentuk dan mereka akan berkantor sementara di 3 DOB yang baru.
ini kan lakukan perekrutan para ASN-ASN yang juga akan dimutasi dari beberapa kabupaten yang akan bekerja kurang lebih 1.000 orang itu, gitu. Nah, sehingga dalam proses penyelenggaraan pemerintahan PJ itu akan dibantu oleh perangkatnya memang sudah dipersiapkan begitu, sehingga PJ tidak memulai dari nol, tapi paling tidak Depdagri menjembatani untuk kita menyiapkan semua proses ini bisa berjalan lebih baik. Gitu. Iya, akhirnya pada saat pelantikan tersebut sudah berjalan ya Pak ya. Benar. Iya. Nah Pak, untuk mempersiapkan perangkat-perangkat pemerintahan di sana ada kendala-kendala khusus nggak sih Pak, atau enggak ada kriteria khusus untuk mengisi jabatan di sana Pak? Kalau sampai dengan hari ini belum ada. Karena kan dengan kriteria katakanlah formasi 80-20, itu kan berarti kita tahu siapa-siapa orang OAP yang layak untuk mendapatkan kesempatan, kan begitu. Karena banyak pangkat yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan-jabatan itu. Dan saya pikir kalau dalam proses ini mungkin tidak akan terlalu sulit. Nanti pada saat proses PJ-nya sudah ada, kemudian bisa dilaksanakan, tinggal bagaimana mereka itu dilantik oleh para PJ untuk membantu beliau untuk mempersiapkan dalam proses masa transisi untuk 2 tahun ke depan. Iya. Nah, nanti Pak di segmen selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai porsi dari ASN itu, kesiapan dari ASN orang asli Papua seperti apa. Dan kita akan lanjutkan lagi sahabat Wawa Papua Channel. Dialog makin menarik karena akan membicarakan satu hal soal DOB terkait anggaran dan juga ASN. Tetap bersama kami di WWP Channel.